Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala ukur dalam penelitian. Tadi kita sudah membahas tentang jenis dan sumber data. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala ukur dalam penelitian. Yang pertama, apa itu skala? Skala adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengubah respon terhadap suatu variabel yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif, sehingga data dapat diolah dan dianalisis. Dalam pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Di mana variabel kualitatif menggunakan skala nominal, variabel kuantitatif itu biasa menggunakan skala ordinal dan interval ataupun rasio. Selanjutnya, skala dalam pengukuran. Skala pengukuran adalah proses menetapkan tingkat atau jenis data pada suatu variabel sesuai dengan karakteristiknya, sehingga peneliti dapat menentukan metode analisis dengan tepat. Fungsinya menjadi acuan dalam menentukan hasil penelitian, menentukan jenis analisis data, dan juga menentukan besar kecilnya interval dalam alat ukur. Tipe skala itu ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Di mana yang pertama, skala nominal adalah skala paling sederhana yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa menunjukkan urutan. Di mana ciri-cirinya adalah dapat berupa kategori ataupun label, tidak memiliki urutan, tidak memiliki jarak, yang dimana angka itu hanya sebagai kode, dan tidak dapat dilakukan operasi matematika dalam skala nominal. Contoh skala nominal itu adalah jenis kelamin, yaitu pengklasifikasian laki-laki dan perempuan, pengklasifikasian agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun masih ada dalam pengklasifikasian golongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang menunjukkan urutan atau tingkatan tetapi tidak menunjukkan jarak yang pasti antar data, sehingga hanya dapat digunakan untuk perbandingan singkat. Ciri-cirinya seperti apa sih? Cirinya yang pertama, data dapat diurutkan, selanjutnya menunjukkan tingkatan, jarak antara data tidak sama ataupun tidak pasti, tidak memiliki nol mutlak, dan operasi matematika itu terbatas, hanya bisa menggunakan operasi matematika perbandingan. Contohnya itu peringkat siswa. Jarak nilai antara siswa itu peringkat 1, 2, 3 itu tidak selalu sama. Jadi ini yang disebut dengan skala ordinal. Selanjutnya, contoh tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini juga memiliki jarak dan nilainya itu tidak selalu sama. Jarak nilainya itu tidak selalu sama. Dan begitupun dengan tingkat kecerdasan siswa. Selanjutnya, skala interval. Skala interval ini adalah skala yang memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nilai mutlak dan digunakan untuk mengetahui selisih nilai. Ciri-cirinya seperti memiliki satuan yang jelas, yang dimana biasanya interval atau jaraknya itu sama, nolnya itu bersifat relatif, dan juga dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan, dan tidak dapat dilakukan perkalian dan pembagian secara mutlak. Contohnya adalah dalam suhu, di mana Celsius dan Fahrenheit, setiap interval itu memiliki jarak yang sama. Misalnya perbedaan 20 Celsius ke 40 Celsius sama dengan 40 Celsius ke 60 derajat Celsius, di mana setiap interval itu maka memiliki jarak yang sama, tetapi ini dapat digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan. Tentunya juga nilai ujian, di mana nilai skor ujian itu 0,1. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang memiliki nol mutlak dan dapat dilakukan semua operasi matematika. Dan skala rasio itu dibedakan menjadi dua, yaitu rasio diskrit dan kontinu. Ciri-ciri skala rasio adalah memiliki satuan yang jelas, memiliki interval yang sama, memiliki nol mutlak, dan dapat dilakukan semua operasi matematika. Contohnya
adalah berat badan seseorang itu memiliki 60 kilogram dan orang pertama itu memiliki 6, contohnya dalam hal berat badan. Seseorang ada 2 orang di mana satu orang itu misalnya memiliki berat badan 60 kilogram dan orang kedua itu adalah 30 kilogram. Maka untuk mengetahui selisih dari berat badan 2 orang tersebut, maka kita bisa lakukan operasi matematika, yaitu menghasilkan satuan titik tulis. Jadi untuk skala rasio ini skala yang memiliki nilai mutlak, sehingga angka 0 itu berarti angka 0. Contohnya lainnya juga itu bisa dari tinggi badan, umur, dan juga jumlah pasien. Nah, lalu apa sih contoh aplikasi skala tersebut dalam kesehatan? Yang pertama, untuk skala nominal biasanya itu dilakukan untuk jenis dokumen rekam medis. Biasanya itu pengklasifikasian untuk jenis dokumen rawat jalan dan juga jenis dokumen rawat inap. Selanjutnya untuk skala ordinal biasa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pasien setelah pelayanan. Skalanya itu biasa digunakan skala sangat puas, cukup, ataukah tidak puas dalam pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk skala interval biasa itu untuk mengetahui waktu pelayanan yang dilakukan. Jadi misalnya berapa lama pelayanan itu berlangsung, misalnya waktu pelayanan itu dimulai dari jam 8 dan selesai pada jam 12.00. Maka dari sini diketahui waktu pelayanan tersebut berlangsung secara lama. Selanjutnya ada untuk skala rasio. Skala rasio itu untuk mengetahui jumlah pasien per poli. Jadi untuk mengumpulkan data berapakah jumlah pasien per poli di dalam suatu rumah sakit tersebut, maka bisa digunakan skala rasio. Itu dia. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus yang pertama. Di dalam evaluasi pelayanan rumah sakit, pasien diminta menilai tingkat kepuasan dengan pilihan sangat puas, cukup, dan tidak puas. Skala yang digunakan dalam evaluasi pelayanan rumah sakit tersebut adalah, dan di sini kita langsung bisa jawab, jawabannya adalah D, ordinal. Skala ordinal ini adalah karena dalam soal ini menunjukkan urutan tingkat kepuasan seperti sangat puas, cukup, dan tidak puas. Tetapi jarak antar kategori itu tidak sama, sehingga termasuk dalam skala ordinal. Selanjutnya, seorang petugas rekam medis mengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, untuk keperluan pelaporan. Maka jenis skala pengukuran yang digunakan dalam laporan tersebut adalah, jawabannya adalah D, nominal, karena data jenis kelamin hanya berupa kategori saja tanpa urutan dan tanpa jarak, di mana angka di sini hanya walaupun ada jenis angka, misalnya untuk laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2, bukan berarti perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Di skala nominal, angka itu hanya sebagai kode, sehingga termasuk dalam skala nominal. Selanjutnya, soal ketiga, di mana petugas rekam medis mencatat waktu pelayanan pasien mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 untuk dianalisis. Maka, skala pengukuran yang digunakan petugas tersebut adalah, jawabannya adalah C, interval, karena waktu memiliki jarak yang sama antar satuan, tetapi tidak memiliki nilai mutlak, sehingga termasuk ke dalam skala interval. Maka yang terakhir adalah kesimpulan. Skala pengukuran
adalah terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio, di mana setiap skala memiliki karakteristik yang berbeda dan menentukan jenis analisis dalam penelitian yang digunakan sesuai dengan jenis data dan kebutuhan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.